I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strap, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes dengan NIM 22006050 dari Departemen Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang AUM umum dengan mata kuliah asesmen BK dan tes. Menyaksikan pengertian tujuan dan penggunaannya. Alat ungkap masalah AUM umum adalah satu metode atau teknik yang digunakan dalam bimbingan dan konseling untuk membantu konselor dan klien dalam mengidentifikasi dan memberikan memahami masalah yang dihadapi oleh klien. Tujuan dari AUM umum ini adalah memberikan cara yang sistematis untuk membantu konselor memahami masalah klien yang secara lebih mendalam dan menyediakan informasi yang berguna untuk merancang strategi intervensi yang efektif. Penggunaan AUM dalam bimbingan konseling dapat berbeda-beda tergantung pada jenis alat yang digunakan dan masalah yang dihadapi oleh klien. Beberapa penggunaan AUM umum yang umum meliputi: yang pertama itu mengidentifikasi masalah klien. AUM umum dapat membantu konselor mengidentifikasi masalah yang mendasari perasaan, perilaku, dan pikiran klien. Yang kedua, mendorong refleksi diri. AUM umum dapat membantu klien merenung tentang pengalaman hidup mereka dan membantu mereka dan memecahkan. Yang ketiga, menjalin hubungan konseling lebih baik. Dengan menggunakan AUM umum, konselor dapat memperkuat hubungan dengan klien dan membantu klien merasa lebih nyaman dalam berbicara tentang masalah yang dihadapinya. Yang keempat, itu merancang strategi yang intervensi yang efektif. Dengan memahami masalah klien secara lebih mendalam, konselor dapat merancang strategi intervensi yang sesuai untuk membantu klien mengatasi masalah mereka. Contohnya dari umum ini adalah meliputi kuesioner, wawancara terstruktur atau tidak terstruktur, tes psikologi, teknik refleksi diri, dan pengamatan perilaku. Setiap AUM umum memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri, dan konselor perlu memahami AUM umum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan klien tersebut. Latar belakang dan pengelompokan masalah. Pengelompokan masalah dalam dalam bimbingan dan konseling memiliki latar belakang yang berkaitan dengan berkebutuhan untuk perjelas dan mengorganisasi masalah yang dihadapi oleh klien. Dalam praktek bimbingan dan konseling, konselor sering dihadapkan pada klien yang memiliki berbagai macam masalah. Terkadang masalah tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, pengelompokan masalah dalam AUM umum membantu konselor untuk mengidentifikasi dan memahami hubungan antara masalah yang berbeda dan memungkinkan konselor untuk memilih pendekatan yang tepat dalam memberikan bimbingan dan konseling. Nah, pengelompokan masalah dalam AUM ini juga berdasarkan teori-teori psikologi yang memandang bahwa masalah individu ini dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis yang berbeda. Misalnya, beberapa teori psikologi yang mengelompokkan masalah individu ke kategori emosi, perilaku, interpersonal, dan sebagainya. Dengan menggunakan pengelompokan masalah dalam AUM umum ini, konselor dapat membantu klien untuk memahami masalah yang dihadapinya secara lebih terperinci dan membantu klien merumuskan tujuan dan strategi dan mengatasi masalah tersebut secara lebih efektif. Langkah-langkah pengadministrasian pelatihan penyelenggaraan AUM umum. Berikut adalah langkah-langkah pengadministrasian alat ungkap masalah umum atau AUM umum dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah klien atau konselor perlu peroleh pemahaman yang jelas tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Sebelum memilih AUM umum yang dapat digunakan, konselor dapat memperoleh informasi ini melalui observasi, wawancara, dan pengamatan perilaku. Yang kedua, pilih AUM umum yang tepat. Setelah mengidentifikasi masalah, klien dan konselor dapat memilih AUM umum yang paling sesuai untuk membantu klien dalam memecahkan masalah tersebut. Contohnya itu AUM umum meliputi kuesioner, tes psikologi, teknik refleksi diri, dan pengamatan perilaku. Yang ketiga, klarifikasi tujuan dan prosedur. Konselor perlu menjelaskan tujuan umum dan prosedurnya kepada klien sebelum memulai proses administrasi. Hal ini akan membantu klien merasa lebih nyaman. Selanjutnya, administrasi AUM yang setelah klien memahami tujuan dan prosedur, konselor dapat mengadministrasikan AUM umum yang telah dipilih. Prosedur administrasi dapat berbeda tergantung pada jenis AUM yang digunakan. Yang kelima, analisis hasil. Setelah kalian menyelesaikan AUM umum, konselor dapat menganalisis hasilnya dan membantu klien dalam membantu arti dari hal tersebut. Konselor dapat menggunakan hasil ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam masalah klien atau merancang strategi intervensi yang tepat. Yang keenam itu
berikan umpan balik dan tindak lanjut. Setelah menganalisis umum, konselor dapat berikan umpan baik kepada klien dan membantu mereka merumuskan tindakan lanjut yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Hal ini meliputi membantu klien merumuskan tujuan yang jelas dan memberikan dukungan yang bimbingan untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, sekian materi dari saya. Semoga memberikan banyak motivasi atau dapat dipahami menjadi bahan pembelajaran nantinya. Oke, sekian. Udah.